Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sedalam puja, setinggi syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pula kita telah diberi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci ini, bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Di belakang daripada itu, sholawat bertangkaikan salam tetap tercurahkan buat arwah junjungan alam, yang ianya akhir dari sekalian nabi, imam dari sekalian rasul, panutan sekalian umat, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul sabar. Setiap manusia pasti mengalami yang namanya lika-liku cobaan hidup, baik itu berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar menghadapi ujian. Wabassiris sabirin, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Nah, bagaimana sabar menghadapi ujian? Sabar menghadapi ujian ini adalah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan rasa hati yang sangat yakin, karena ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti ada kebaikan di setiap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kunci atau password untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam musibah kita adalah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita kepengen Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibat dalam musibah kita hanya cukup menggunakan passwordnya saja. Kalau kita sudah menggunakan passwordnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita banyak jalan keluar di dalam musibah kita tersebut. Kita hanya perlu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Ternyata meninggalkan dosa butuh kesabaran. Sabar untuk tidak melakukan dosa tersebut, walaupun banyak orang-orang yang melakukan dosa itu. Kita harus sabar untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita harus sabar tidak melakukan hal yang sia-sia, sabar untuk menjaga pandangan, sabar untuk melawan hawa nafsu. Sabar ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar menghadapi musibah. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabar dalam beribadah. Jadi, yang pertama, sabar menghadapi musibah, dan yang kedua, sabar meninggalkan dosa, dan yang ketiga, sabar dalam beribadah. Sabar dalam beribadah adalah puasa sabar, sholat sabar, zikir sabar, haji sabar, tilawah sabar. Semua macam-macam ibadah kita harus lakukan dengan kesabaran. Akan tetapi ini semua bukanlah pilihan. Kalau misalnya kita memilih sabar yang ketiga, sabar dalam ibadah. Tapi kalau musibah ngeluh, kalau ninggalin dosa belum bisa, berarti kesabaran kita belum sempurna. Yang baru bisa dikatakan orang-orang yang sabirin adalah orang-orang yang bisa sabar dalam ketiga-tiganya. Ketaatan, tidak sabar berbuat baik, bisa jadi pahala berbuat baik itu akan hilang. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin.
Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Bila lubuk tingkok dimudi siasam. Bila liko ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku.